Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, kita mulai saja walaupun masih ada sekitar 10 orang belum masuk. Ya, oke, saya absen dulu ya. Oke. Pertama ya, tugas yang problem solving itu saya majukan pengumpulannya itu, submitnya itu paling lambat tanggal 25. Ya. Seharusnya hari ini sudah masuk semua sebenarnya. Ya, terlalu lama itu. Yang dua tugas ini yang sampai tanggal 29 itu ya, yang terakhir ini sampai tanggal 29. Bahannya adalah tugas pertama tentang problem solving, kemudian apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Rencananya akan saya berikan teks saja, ya, diletakkan di psikologi di kelas kita. Tapi saya berubah pikiran, lebih baik ya disampaikan ya secara daring gitu ya. Oke. Saya akan presentasikan. Sebelum itu ada masalah tidak dengan tugas ini tentang problem solving itu? Nggak ada? Ya, nggak ada, bagus itu ya. Oke. Kalau you belum selesai, apalagi belum buat, berarti gawat saudara, gitu ya. Oke. Misalnya sudah itu, sudah setengah bulan mungkin. Nah, sekarang bisa dilihat tidak ini saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi hari ini ya, kita akan membicarakan masalah materi pelajaran. Materi pelajaran tentu saja ada di ya, buku teks. Oke. Buku ajar. Ya. Buku ajar mengatakan buku siswa, buku pelajaran gitu ya. Oke. Termasuk di dalamnya ya problem solving, ya non problem solving, termasuk artinya soal-soal dan sebagainya, gitu ya. Oke, itu namanya materi pelajaran. Nah, yang ada di buku, menurut saya, ya, buku itu seperti jembatan. Contoh nih, Fauzia, mana Fauzia? Fauzia tinggal di daerah mana? Ngawi, Pak. Ngawi. Ada jembatan tidak? Ada, Pak. Oke, menghubungkan apa dengan daerah apa? Kampung apa dengan kampung apa? Daerah Karangjati sama daerah Bangon, Pak. Jadi menghubungkan daerah Karangjati dengan daerah Bangon. Bangon. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, kan ada jembatan artinya tuh. Jadi menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Demikian juga dengan buku ajar. Buku ajar itu menurut saya adalah sepertinya jembatan menghubungkan kurikulum, gitu ya. Kurikulum. Ya, ini posisinya buku ajar, menghubungkan kurikulum dengan masyarakat. Masyarakat kan tidak melihat kurikulum ya, yang dibeli masyarakat itu buku, ya. Yang dipakai oleh guru buku, bukan kurikulum. Yang dilihat siswa itu buku, bukan kurikulum. Ya. Artinya buku pelajaran itu harus mewakili ya prinsip-prinsip yang ada di kurikulum. Termasuk dalam hal ini kurikulum 2006, contohnya kurikulum 1994, 75,
dan yang terakhir kurikulum 2013. Nah, sekarang akan kita periksa ya buku tersebut ya menurut istilah yang ada di kurikulum 13 ya. Oke. Nah, ya. Itu ya. Mungkin saudara sementara saya menjelaskan ini, saudara buka bukunya, siapkan bukunya ya. Ya, oke. Jadi isi buku itu menurut kurikulum 13 ya, ya materinya itu harus salah satu aspeknya adalah ya apa yang dinamakan level kognitif. Ya, oke. Oke. Jadi harus memenuhi level kognitif. Ya. Oke. Ya, oke. Level kognitif itu artinya dilihat dari levelnya ya. Level itu derajat ya. Kayak tangga gitu kan. 1, 2 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ada 3 level tuh. Ya. Ada 3 level. Ya. Oke. Oke. Yang pertama ya. Level pengetahuan. Pemahaman. Ya, oke. Jadi jadi harus berisi ya, materi yang bersifat sekedar pengetahuan pemahaman. Ya, contohnya itu ya misalnya rumus-rumus gitu ya. Ini rumus ya. Mungkin dilihat di buku ada nggak rumus. Ada definisi ya. Kalau lihat dari soal, ada soal yang meminta siswa menyebutkan rumus, minta siswa ya menyebutkan definisi, itu fakta itu ya, fakta. Nah, yang kedua di sini ada ya, fakta. Ya. Fakta. Yang pertama contohnya misalnya fakta itu rumus-rumus tadi ya. Kemudian soal apa namanya konseptual, konsep. Konsep itu apa? Penggunaan rumus tadi. Ya contohnya, fakta itu rumus, definisi. Terus konsep itu penggunaan definisi tadi, ya contoh-contohnya, gitu kan. Kemudian penggunaan rumus dan sebagainya, ya. Oke. Nah, itu level yang pertama. Ini abstrak soalnya ya, mencari limit, mencari X, mencari Y, ya. Itu. Bukan soal terapan. Ya, oke. Nah, tapi harus ini dikuasai, tidak mungkin bisa diterapkan kalau you tidak bisa menguasai konsep. Karena salah satu tujuan matematika itu yang pertama itu adalah menguasai konsep ya. Itu ya. Nah, yang kedua yaitu namanya penerapan. Penerapan tuh.
penerapan ini ya yang konsep tadi yang konsep tadi ya, tapi diterapkan dalam keseharian ya. Jadi misalnya konsep bilangan, konsep penjumlahan ya, diterapkan sehari-hari. Nah, kalau diterapkan sehari-hari di awal pembelajaran, kemarin ada di awal pembelajaran ya. Kalau penerapannya itu di awal, untuk mengenalkan konsep, sebenarnya itu kontekstual. Kontekstual. Kalau you nanti PPL gitu ya, tidak menggunakan kontekstual, you diketawain oleh guru-guru di sana. Masa guru anak-anak muda sekarang nggak paham, gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau ada semut lewat, semut itu ketawa, gitu ya. Contohnya gini, anak-anak hari ini kita akan ya mempelajari bilangan. Oke. Bilangan tuh misalnya ada bilangan asli, mulai dari 1. Tambah 0 di depannya, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya, itu jadi bilangan asli. Kemudian ke belakang ditambah negatif dari 1, negatif dan sebagainya. Sehingga diperoleh negatif, 0, positif. Wah, jadi bilangan bulat. Itu sudah nggak boleh lagi dipakai ya. Tidak ada yang begitu, ngajar begitu. Ya. You harus berbicara kontekstual, yaitu sehari-hari. Misalnya saya yang guru sekarang ya. Dede mana Dede? Dede. Iya, Pak. Oke. Videonya diaktifkan nggak? Oke. Punya saudara berapa? 2, Pak. 1. 1. 2 sama saya. Ya, jadi 1 ya, 1 tulis, Ya. dan tulis 1 misalnya gitu ya. Oke. Kemudian Putri. Berapa saudaranya jumlahnya? Putri siapa, Pak? Putri Okta. Oh iya, bukan. Saya punya Tidak dengar. Berapa saudaranya? ada 2, Pak. 2. Tulis dari 1, 2 gitu ya. Oke. Siapa yang tidak punya ini? Putri satu lagi, Putri Rahma. Punya berapa saudara? Saya 2 juga, Pak. 2. Kakak ada berapa orang? Kakak 1. Oke, ya. Oke. Kemudian mana? Nggak ada cowok sini ya. Kata. Iya, Pak. Ya. Berapa orang saudaranya? 2 juga, Pak. Adik berapa? Adiknya 2. Kakaknya? 0. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sudah ada bilangan tuh. 1, 2 tadi toh. Itu bilangan asli terusin toh. Ada yang 0 tuh, ditambah 0 bilangan caca dan seterusnya, tercipta seperti itu ya. Itu namanya kontekstual. Ya. Gitu. Terus misalnya kita di gedung C, ya. Oke, di lantai di bawah itu di dasar itu kan angka aja 0 ya. Terus naik ke lintas 1, naik ke lantai 2 dan seterusnya. Itu namanya kontekstual. Sekarang kita kembali ke materi ini. Ya. Ya. Terus yang ketiga, ya, yaitu penalaran. Ya. Penalaran. Jadi
materi yang penalaran ini berhubungan dengan penjelasan, gitu ya. Penjelasan. Kalau di SMA itu mungkin pembuktian, gitu ya. Kalau di SMP kan belum ada pembuktian. SMA Sandra sudah ada pembuktian, pertama di SMA. Itu masuk penalaran. Nah, kalau misalnya ya, oke. Misalnya ke geometri. Nah, kalau level 1 itu misalnya mencari volume, mencari luas itu pengetahuan pemahaman, level paling bawah. Nah, tapi masalahnya banyak buku yang berisi ini cuma ya. Kemudian misalnya ada kubus balok. Nah, kalau penerapannya apa? Misalnya kotak, gitu ya. Bak mandi dan sebagainya. Nah, penalaran itu ya ada hubungannya dengan misalnya penjelasan. Jadi bukan hitung-hitungan pentingnya, tapi penjelasan menggunakan bahasa. Ya. Jadi misalnya apa sih beda balok sama kubus? Ya, jarang itu ditanyakan guru itu guru lama itu, ya. Guru karatan itu, yang kerjanya cuma ngitung-ngitung, ya, nggak ada itu. Jadi misalnya diberikan kubus tuh, ya ada 2 kubus, rusuknya S, itu saja memiliki volume ya. Nah, terus ada kubus kedua itu rusuknya 2 kali panjangnya daripada rusuk yang pertama, itu 2S. Jadi rusuknya 2 kali lipat. Benarkah, misalnya pertanyaannya ya, benarkah volume kubus kedua itu juga 2 kali lipat? Jelaskan. Jadi bukan hitungannya yang penting, tapi reasoningnya. Reasoning itu nalarnya, gitu ya. Sekarang udah gitu loh, ya. Zaman hitung-hitung itu udah nggak ada. Ya. Udah berkurang. Apalagi nanti kan ada AKM ya, mulai tahun 2000 sekarang, 2021 nanti itu kan tidak ada UN, adanya AKM itu. Ini AKM. Nah, soal itu dalam AKM itu yang penting itu bukan hitungannya, tapi nalarnya. Kadang-kadang hitungnya sedikit aja, ya. Sedikit, ya. Tidak penting, tapi alasannya seperti itu. Jadi coba dibuka ke website, ketik saja AKM, ya, AKM, Assessment Kompetensi Minimal, nah itu. Di Pusmenjar, pusat apa itu, evaluasi dan pembelajaran, salah gitu ya, Pusmenjar gitu ya. Ya, buka itu ada contoh-contoh soalnya, SMP, SMA dan sebagainya, ya. Nah, jadi buku itu memuat ini. Nah, sekarang coba, ya, jadi saya ulangi lagi ya, kalau level pertama itu disebut aja kadang-kadang disebut L1, ya, L1. Nah, isinya itu tentang fakta-fakta dan konsep, rumus-rumus, definisi-definisi, pasti ada di buku itu, di matematik penuh dengan itu. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga soal pemecahan masalah sudah dibicarakan kemarin ya. Mestinya ya, itu di depan ada yang di depan tuh. Untuk mengenalkan konsepnya mestinya ada ya. Tapi banyak buku yang tidak ada. Banyak buku itu masih di sini di level yang pertama ini ya. Nah, terus yang ya kemarin sudah kita hitung kemarin berapa banyaknya, ada di depan enggak, ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada di depan itu ya tidak kontekstual. Padahal kontekstual itu tuntutan kurikulum 2006 gitu loh. Jadi kalau yang bilangan-bilangan tadi udah di sini, ya. Tapi kalau menggunakan situasi sehari-hari
ITE itu tuntutan dari 2026 dan 2013 ya mulainya. Penalaran itu materi yang berhubungan dengan membedakan, menjelaskan gitu ya. Jadi bukan sekedar hitung-hitungan. Makanya dalam buat RPP nanti harus ada 3 ini loh materi yang diajarkan ini. Kalau ini mudah ini, yang pertama ini sebutkan, hitunglah, tentukan gitu ya. Penerapan ini dia soal cerita, ya hitunglah juga boleh gitu ya. Oke. Sedangkan yang kenalan itu bisa berasal dari soal yang satu, soal yang dua, tapi yang penting bukan hitungannya. Jadi misalnya diberikan nih soal pencarian masalah, termasuk jawabannya, ya jawaban 2 orang siswa ternyata berbeda. Siapa yang benar? Jelaskan, begitu, ya. Jadi bukan saudara diminta ngitung kembali. Ya, coba ada waktu ya 10 menit ya, lihat bukunya ya, lihat bukunya. Sementara lihat aja di bab 1 aja sementara. 10 menit, saya beri waktu 10 menit.
Oke, ya. 10 menit. Sekarang coba saya mau nanya, saudara sudah lihat bukunya, yaitu saya minta contoh pemahaman, pengetahuan, contoh dari penerapan, contoh dari penalaran. Kalau ada, ya. Oke. Pertama saya minta depannya A, Asia. Oke. Asia. Iya, Pak. Oke. Bukunya apa, Mbak? Bukunya sebentar. Ini Matematika kelas 8 kurikulum 2013. Ya. Terus Semester 1. Kalau bab 1 itu aduh, bentar. Bab 1 itu materinya pola bilangan. Terus dari yang saya baca pola bilangan kelas berapa? yang level Kelas berapa? ya, pola bilangan Kelas kelas 8. Oh ya, oke. Contoh pengetahuan Dari pemahaman yang saya baca itu pada level pengetahuannya tidak ada, Pak. Ah, nggak ada. Tidak ada itu. Soalnya langsung apa namanya? Soal penerapan dalam sehari-hari. Nggak ada definisi, nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Wah, Jadi kegiatan 1 itu langsung apa namanya? Disajikan gambar gitu. Terus nanti siswa disuruh untuk mendeskripsikan pola tersebut. Terus konsepnya apa konsepnya? Konsepnya penggunaan rumusnya itu apa namanya, dalam Itu bukan dari yang berarti saya tidak ada baca itu pengetahuan juga pemahaman, ya tidak mungkin ya, tidak mungkin ada buku tidak ada pengetahuan pemahaman. Cuman mungkin konsepnya itu dibungkus oleh apa gitu, oleh masa ada konsepnya itu. Kalau penerapannya, kalau penerapannya itu ini sih. Dibacakan contoh soalnya, Pak. ya contoh misalnya. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.4. Oke, sudah, Mbak, sudah. Terus penalarannya? Terus penalarannya ada. Sebentar, Pak. Penalarannya itu begini. Temukan 2 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. 5, 11, 23, 47. Terus itu ada 2 jawaban dari 2 siswa begitu. Jawaban dari Iqbal dan jawaban dari Wulan. Nah, dari keduanya itu menggunakan rumus yang berbeda begitu, Pak. Terus apa namanya? Terus dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa cara untuk menemukan apa namanya, cara permasalahan yang pokoknya satu soal dengan cara permasalahan yang berbeda begitu. Nanti hasilnya sama.
Oke, udah. Satu lagi sekarang. Ya, udah. Sekarang tak cari cowok di kelas ini. Cewek sudah. Oke. Ada cowok yang suka rela? Ya. Ada cowok suka rela? Nggak ada cowok di kelas ini. Nggak ada. Hadirnya Nggak ada, Pak. cuma 27 orang. Oke, kalau tidak ada, loh, ini kemana ini? Bentar. Apa ini? Muncul ini segala macam ini. Ini apa ini? Jangan-jangan mati ya. Ah, ada lagi. Ya, alhamdulillah. Oke. Oke. Cinta. Cinta. Iya, Pak. Oke. Ya. Tadi sih bukunya sama kayak Asia tentang pola bilangan. Bukunya juga sama. NIM-nya sama, karena NIM-nya, ujungnya. Ganjil. Gimana? Iya, NIM-nya ganjil. 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 Ya, terus gimana? Sama? Ya, sama nggak bisa. Bukunya sama tadi. Oh iya, tapi contoh lainnya pasti contohnya lain gitu. Coba. Contohnya. Yang pemahaman itu Masih nyari. ini, Kenapa Pak. nggak tadi nyari? Udah ada. Ini yang pemahaman, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Terus? Kalau yang penerapannya pada peringatan ulang tahun ke-64 Toko Baju. Sudah. Terus yang penalaran? Penalaran tadi sama sih kayak yang temukan 2 suku berikut dari pola barisan berikut 5, 11, 23, sama 47. Itu jawabannya ada 2 siswa juga. Oke. Sekarang coba siapa yang buku yang 2006? Buku 2006. Halo? NIM genap? Oh, nggak ada NIM genap gitu? Ada, Pak. Ada. Oke, siapa? Fauzia. Ya, Fauzia sama Nina. Fauzia aja dulu yang pertama. Fauzia. Yang pengetahuan itu tulislah rumus integral tentu untuk menyatakan luas daerah yang diraster bagi masing-masing gambar pada gambar berikut ini. Ya. Yang SMA ya? apa, Pak? Buku SMA ya? Oke, Pak. Kelas 10. Ya. Kelas 2. Ya, oke. Terus yang level penerapan itu kuat medan listrik sebuah sumber muatan titik Hi pada jarak R ditentukan. Nah, terusin. Yang level 3. Yang level 3 itu penalaran. Penalaran itu diketahui fungsi-fungsi F dan G ditentukan dengan aturan Fx sama dengan 3x kuadrat dan Gx sama dengan 2x min 4. Kedua fungsi ini didefinisikan dalam interval tertutup. Nah, di sini tuh ada ABCD kan, Pak. Nah, yang C itu dengan menggunakan grafik dari masing-masing fungsi tersebut, jelaskan
mengapa hasil integral tentu soal. Ya, oke, sudah. Ya, sip. Mbak Dinar. Iya, Pak. Tapi saya Oke, nggak yang lain. mampu ya. Videonya, Mbak. Ini, Pak. Bukunya ada di HP, Pak. Ya, oke, terus gimana? Ya, ini. Untuk yang level satunya itu, contoh soalnya urutkanlah bukunya KTSP untuk kelas 7. Yang level satunya itu, urutkanlah bilangan bulat berikut dari terbesar ke terkecil. Ya. Untuk yang level 2 itu, contoh soalnya di sebuah rumah makan terdapat 2 buah lemari es. Pertama suhunya adalah 5 derajat Celcius, sedangkan lemari es kedua suhunya 2 derajat Celcius. Berapakah derajat selisih suhu kedua lemari es? Itu buku siapa? Karangan siapa, Pak? Karangannya Ati Wintarti. Atau Interti? Iya. Seorang hanya dia sekarang. Enggak, Pak. Ada nama Bapak juga. Oh, itu soal saya. Itu Iya. soal saya. Nggak ada tempat lain soal itu. Urusan tadi. Itu buku saya. Karena penerbit itu syaratnya harus dua orang. Ditambah dari saya itu dia tidak nulis loh. Tempat terpengaruh aja. Ya. Penalaran ya. Yang penalarannya, mengapa sebarang bilangan bulat negatif kurang dari sembarang bilangan bulat positif? Jelaskanlah. Oke. Terus yang soal yang tadi yang diurutkan tadi dari terbesar ke kecil, terbesar ke besar, kalau dimatiin ini videonya. Enggak ini. Itu juga mikrofonnya juga dimatiin. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang mengurutkan itu ya. Nah, jadi itu katanya tidak masuk ke pengetahuan pemahaman mengurutkan itu. Ya. Dia masuk malahan ke penalaran. Mengapa? Karena untuk mengurutkan itu dia ada proses membedakan mana yang lebih, mana yang kurang gitu. Karena ada proses membedakan, berarti ada proses analisis. Kalau dia proses analisis, berarti dia penalaran, gitu loh. Ya, ada pendapat seperti itu. Saya lebih setuju yang pendapat kedua ini, bahwa itu tidak masuk ke ini, ya. Tidak masuk ke sekedar pengetahuan, ya. Oke. Karena ada proses membedakan, gitu toh. Untuk membedakan dan berpikir kritis, ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu ya. Itu ya, oke. Nah, cukuplah itu ya. Jadi yang lain yaitu nanti tugas itu seperti itu, tapi bukan jangan diulang lagi gitu ya. Ya, akan saya jelaskan tugasnya nanti. Nah, sekarang buku itu juga materinya itu harus juga bisa dilihat dari aspek ini ya. Oke. Oke, yang dinamakan dimensinya, dimensi pengetahuan ya. Oke. Ini tidak bagus ini bentuknya ini ya. Multiple topics, format, enter. Ada perubahan nggak, di mana yang mengubahnya ya? Layout nih, layout.
Oh, yang ini ya. Ini. Ah, ini aja lebih enak tuh ya. Enak. Lebih lihat. Nah, ya. Nah, dimensi itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu ya, materi itu harus ya berisi fakta, jadi faktual. Faktual. Sini sudah ada faktual tuh tadi. Tapi di sini kan levelnya, ini barangnya. Ya, oke. Kesimpulannya apa? Jadi satu soal itu tidak berarti ya. Nah, satu soal itu bisa dilihat dari level kognitif, bisa dilihat dari pengetahuannya, ya, dari dimensinya. Ya. Oke. Jadi misalnya ada soal A misalnya, itu bisa lihat level kognitifnya masuk mana dia. Oh, termasuk ini misalnya apa pengetahuan pemahaman itu toh. Nah, dimensinya apa? Faktual, gitu ya. Faktual. Yang kedua, konseptual. Konsep. Sama dengan yang tadi, tapi dia masuk dimensinya ini. Ya. Jadi yang ini dia level paling bawah. Ya. Hitung-hitung gitu ya, mencari X, mencari Y, kalau perguruan tinggi mencari limit gitu ya. Mencari integral. Oke, ya. Tapi tidak ada terapannya. Kemudian di sini dimensi pengetahuan itu bisa sini adalah prosedural. Ya. Ini kayak misalnya warna. Nah, oke. Jadi misalnya gini. Saya berikan contoh soal ya, contoh soalnya. Ya, selesaikan soal berikut. Bisa ditulis tuh. Ya, selesaikan soal berikut. Y min 3X sama dengan 2. Ya. Kemudian 2X min 2Y sama dengan 6. Ya. Ini konsepnya apa ini? Ya. Konsepnya apa? Yang sedang dipelajari konsep apa ini? Halo? Aljabar, Pak. Apa? Ya, masuk apa? Bisa masuk aljabar. Itu aspeknya aljabar. Ya. Operasi pengurangan aljabar. Topiknya aja, topiknya apa? Topiknya. Prosedural bukan, Pak? Materinya. Sistem persamaan, Pak. Nah, itu sistem persamaan linear 2 variabel ya. SPLDV itu. Nah, itu tidak usah selesaikan ya. Itu masuk apa itu? Dilihat dari levelnya. Pengetahuan pemahaman, penerapan, atau penalaran. Penerapan, Pak. Apa? Penerapan. Sepertinya. Diterapkan di mana ya? Diterapkan di mana? Prosedural, Pak. Prosedural. Wong tentukan nilai X dan Y kok. Soalnya itu. Masa prosedural? Berarti pengetahuan atau pemahaman, Pak? Saya nanya tadi kan dilihat dari level kognitifnya. Mana ada prosedural di level kognitif? Ya.
dia masuk ke pengetahuan, pemahaman. Kan cuma mencari X benar Y gitu. Terus ya perhatikan itu, selesaikan ya. Dan yang kedua, ya, sebutkan semua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV tersebut. Siapa yang menjawab? Sebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV tersebut. Halo? Apa? Eliminasi, Pak. Eliminasi sama Coba sendiri. sama substitusi, Pak. Hanya dua. Grafik, Pak. Atau digabung. Ada yang menambahkan? Eliminasi, substitusi, campuran, grafik. Coba ya coba diulangi Putri lagi. Metode yang digunakan ada eliminasi, substitusi, campuran dari eliminasi, substitusi, dan juga metode grafik. Oke, 4 ya. Oke. Itu pertanyaan saya sebutkan ada berapa tadi ya. Oke. Itu masuk mana itu? Dilihat dari level kognitifnya. Pengetahuan, Pak. Pengetahuan, ya pertanyaan paling mudah itu hafalan loh, cuman itu ya. Oke. Sekarang ya jelaskan langkah-langkah dengan menggunakan metode eliminasi. Jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan di atas menggunakan metode eliminasi. Itu masuk mana itu? Dari level kognitifnya. Penalaran, Pak. Penalaran, Pak. Penalaran. Ya. Dilihat dari dimensi pengetahuan masuk apa dia? Prosedural. Prosedural. Ya. Berarti kan dari satu soal bisa banyak, bisa lihat ya, gitu kan? Gitu ya. Itu prosedural. Ya. Nah sekarang ya ini prosedural. Sekarang yang terakhir tuh, ya, terakhir. Ya. Ini metakognitif. Metakognitif. Ya, oke. Ya. Metakognitif itu tidak boleh dijadikan ujian. Tapi bisa ditanyakan, tapi tidak boleh dinilai. Jadi misalnya, ya, tadi Mbak Putri menyebutkan ya, ada 4 tadi ya. Oke. Mbak Putri, Rahma, dari 4 itu metode mana yang Mbak Putri paling sukai? Metode campuran, Pak. Campuran. Ya, oke. Nah, tidak seorang pun bisa menyalahkan Mbak Putri itu. Ya, karena itu kan kesukaan dia tuh. Termasuk saya. Guru tidak boleh gitu menilai kesukaan seseorang, tidak boleh. Ya, oke. Tapi perlu ditanyakan sebagai latihan bicara gitu loh. Lanjutkan itu mengapa gitu loh. Nah, ya. Jadi penalaran tuh nantinya itu. Ya. Jadi berlatih komunikasi, tapi tidak bisa saya memberi nilainya gitu. Ya, apalagi ya, suka bisa saja orang lain gitu kan, dia suka dengan grafik tuh. Ya, itu. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sekarang tugasnya, ya. Ini lanjutan dari itu sudah, ya, tapi dikumpulkan tanggal 29. Ya. 9 itu jadi memasukkan submitnya beda dengan yang pertama. Ini sudah submit belum yang pertama?
Belum, Pak. Halo, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Paling lambat tanggal 25 loh ya. 25. Oke. Nah, sekarang tugas kedua ini masih tentang buku itu, tapi lebih luas, gitu ya. Ada hubungannya dengan yang pertama, tapi lebih luas. Contohnya ini. Jadi silakan saudara buku itu lihat kembali. Sekarang tinjau materi, ya, materi, ya. Oke. Materi dan soalnya atau soalnya dilihat dari dua aspek ini, ya, oke. Aspek, ya, oke. Dilihat dari level kognitifnya masuk mana dia, ya. Artinya bisa jadi 7 soal ya, bisa jadi saudara memiliki 7 soal. Kan ada 7 nih, 3, 4, ya, ya gitu ya. Tapi bisa juga enggak 7. Contoh tadi kan ada tuh, satu soal bisa dilihat dari mana-mana kan. Silakan dilihat dari dua aspek itu. Ya, sebutkan halamannya. Ya. Tulis soalnya, kutip soalnya, kutip kalimatnya, ya. Kalau dia materi, kutip itu. Kutip. Kemudian alasan dia mengapa, ya, dia masuk yang salah satu atau beberapa yang 7 ini. Ya. Misal, contohnya penalaran ini bisa dari sini loh, bisa dari pengetahuan, bisa juga dari penerapan. Jadi ada soal bisa jadi penerapan ya, tapi sekaligus dia penalaran. Bisa jadi itu ya, itu ya. Oke. Nah, formatnya apa? Terserah. Ya, saya mau lihat saudara bisa buat format sendiri enggak? Ya. Oke. Jadi ada alasannya, ada pengutipannya, ada halaman berapa, ya. Oke. Bukunya apa sama gitu ya. Silakan informasikan ke orang lain sejelas mungkin informasinya, ya. Mungkin begitu, ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup kegiatan kita. Ya, silakan Mbak Fauzia. Submitnya di mana Pak? Di CPMK 3? Apa di mana Pak? 5. CPMK 5. Iya Pak. 5. Nah, saya buatkan nanti ininya, penugasan kedua namanya itu. Ya. Oh enggak Pak. Di CPMK 5 penugasan 2. Yang itu yang pertama. Yang kemarin yang pertama. Ya. Sekarang kan belum ada pertama kedua itu kan untuk kelas ini kan belum ada. Ya, oke. Ya, begitu. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup jelas ya. Silakan berkreasi sendiri, ketik, gitu ya. Ya. Oke. Saya mohon pamit. Kita matikan rekamannya dulu. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan keluyuran kemana-mana. Siap.